Recording in progress. Mbak Kiar, saya cek sound Mbak Kiar. Ya, Pak, terdengar. Ya, baik. Kita mulai saja Pak Mujahid karena Ibu sudah gabung, karena Ibu ada kegiatan lain. Baik, izin dimulai, Pak Kasubdit, Bu Direktur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Direktur KSK Madrasah, Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah, SAG MSI. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat KSK Madrasah, Dr. Haji Abdul Basit, SAG MM, Bapak Kasubtim di Subdit Kurikulum dan Evaluasi, Pak Lukman, Pak Arif, dan Pak Taufik, dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kabid di Kabid Pendidikan Madrasah, Kabid Pendidikan Islam di se-NKRI, Bapak dan Ibu Katim, Bapak dan Ibu Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui media Zoom untuk melangsungkan kegiatan sosialisasi terhadap KMA 1503 tahun 2025 sebagai perubahan atas KMA 450 tahun 2024 tentang kurikulum pada RA, MMTS, dan MA. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan proses kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli nabiyyin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum Ibu Direktur menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengantar dari Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi terkait dengan
terbitnya KMA 1503 tahun 2025 sebagai perubahan atas KMA 450 tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dr. Haji Abdul Basit SAG MM dipersilakan dengan segala hormat. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur KSK Madrasah, Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah maupun Pendidikan Islam seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Katim Kurikulum pada bidang Penma seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Kasih Penma ataupun Kasih Pendis Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu yang hadir, ada Kepala Madrasah, guru, dan semuanya, termasuk juga pengawas. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruang meeting ini terkait dengan sosialisasi KMA nomor 1503. Izin teman-teman subdit kurikulum, mohon tidak lagi dihapus ya. Biarkan saja peserta join. Nggak usah ada yang di delete ya. Biar fokus saja. Biarkan saja semuanya. Karena saya lihat ini malah berkurang ya. Jadi dibiarkan saja, jangan di delete karena ini sudah mulai. Baik, izin Bu Direktur, kami melaporkan kegiatan sosialisasi pada 2 hari ini. Saya ingin melaporkan bahwa KMA nomor 1503 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK telah terbit. Maka kami 2 hari ini menyelenggarakan sosialisasi secara virtual, Ibu Direktur, di mana pagi hari ini sebenarnya terjadwal peserta kita hari ini yang terjadwal di surat yang kami sampaikan, pertama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah maupun Pendis, kemudian Katim Kurikulum seluruh Indonesia, dan Kasih Penma dan atau Pendis Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Di mana memang fokus hari ini lebih kepada kebijakan terkait dengan kurikulum di madrasah. Kemudian besok kami akan lanjutkan sosialisasi ini secara menyeluruh untuk semua stakeholder, baik tentu dari Katim, kemudian pengawas, kepala madrasah, dan guru tentunya. Karena besok itu, izin Ibu Direktur, selain kita akan menyampaikan tentang KMA 1503, kami juga akan menyampaikan panduan yang sudah kami susun. Ada 3 panduan, Ibu Direktur, yang sudah kami tuntaskan. 1, panduan kurikulum madrasah, di mana kalau dulu penyebutnya kurikulum operasional madrasah namanya. Jadi memang bagaimana madrasah menyusun kurikulum untuk madrasahnya itu kita buatkan panduannya. Kemudian yang kedua ada panduan pembelajaran dan asesmen. Tentu ini juga panduan merupakan turunan dari KMA 1503. Yang ketiga itu ada panduan kokurikuler. Jadi 3 panduan ini sudah tuntas dan kami akan sosialisasikan itu mulai besok. Berikutnya Ibu Direktur juga selain 3 panduan, kami juga sudah menuntaskan penyusunan capaian pembelajaran untuk mapel PAI dan bahasa Arab, di mana tentu kami menyesuaikan dengan apa yang perubahan yang ada. Tetapi Pak, untuk CP masih di meja Pak Dirjen. Selain itu, Ibu Direktur, kami juga sudah mempersiapkan rapot digital madrasah versi baru, menyesuaikan juga dengan regulasi yang baru. Nah, ini beberapa pedoman yang sedang kami siapkan semuanya dan akan kami sosialisasikan secara bertahap dan berjenjang tentunya di bulan November ini.
Untuk itu, pada pagi hari ini, kiranya Ibu Direktur bisa memberikan arahan kepada kami semua, karena kami tahu Ibu Dir jadwal sangat padat. Dimohon memberikan arahan kepada kami semua terkait dengan implementasi KMA nomor 1503. Tentu kami berharap sekali arahan dan sekaligus juga membuka secara resmi sosialisasi KMA nomor 1503 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang telah menyampaikan pengantar terkait dengan perubahan KMA 50 dengan KMA 1503. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan bersama-sama arahan sekaligus membuka kegiatan kepada yang terhormat Direktur KSKK Madrasah, Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SAG MSI, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Kasubdit, para Kasubtim dari Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah, yang saya hormati para kabid dari seluruh provinsi, kabid pendidikan madrasah maupun kabid pendidikan agama Islam, KAIS, para katim kurikulum, para kasih pendidikan madrasah di masing-masing kabupaten kota, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya lupa nih, para pengawas, para kepala madrasah dan juga para guru yang sudah bergabung. Kita lihat jumlahnya 902. Yang pertama tentu saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akhirnya setelah cukup lama, saya menjanjikan di awal tahun ajaran baru itu kita sudah bisa, KMA ini udah jadi, kemudian sudah bisa langsung disosialisasikan sehingga bisa diimplementasikan. Pun ya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi agak delay. Alhamdulillah akhirnya akhirnya KMA ini sudah bisa kita sosialisasikan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menurut laporan Pak Kasubdit tadi 2 hari. Kurang banter ya suaranya ya? Faktornya apa ya? Masih Iya, belum. Bu. Udah bagus, Iya. Bu. Bagus, Bu. Saya harus berarti agak teriak dikit ngomongnya dia. Iya, Bu. Kurang banter suaranya. Sekarang udah ini mungkin karena terlalu jauh kali ya. Sorry. Ya. Nggak usah saya ulang ya. Tadi biasa menyapa, salam. Mudah-mudahan masih terdengar. Iya, Bu, masih, Bu. Ya, yang berikutnya, ya ini laporan dari Pak Kasubdit. Ini dalam 2 hari ini ada kegiatan kita sosialisasi KMA nomor 1503 yang ini merupakan perubahan atas KMA nomor 450 2024. Jadi agak unik KMA kita sekarang tahun ini. Biasanya KMA sebelumnya, kita lihat yang 2024 itu kan langsung saja KMA nomor 450 tahun 2024.
Tapi yang tahun ini KMA-nya, ya kalau yang kemarin tentang pedoman implementasi kurikulum. Yang ini KMA tentang perubahan KMA itu tentang pedoman. Jadi intinya ya hanya ada perubahan. Cuma memang kalau dilihat dari judulnya perubahan. Hanya kayaknya perubahannya cukup signifikan ya. Justru saya melihat ada perubahan yang signifikan. Jadi berubah itu kan bisa berubah sebagian. Jadi kalau kita bicara perubahan kurikulum, ada perubahan sebagian, ada perubahan yang menyeluruh. Saya melihat kok ini lebih ke perubahan menyeluruh ya. Ya nggak apa-apa, itu kan hanya soal nama saja. Intinya sebenarnya dalam proses perubahan kurikulum yang kita pahami bahwa ada landasan ya, atau ada dasar yang menyebabkan kenapa kurikulum itu harus berubah. Ya dalam hal ini kan kita Kementerian Agama tentu menjadi makmum dalam kaitan dengan implementasi kurikulum nasional. Dalam hal ini yang menjadi imamnya adalah Kemendikbudrismen kalau kita bicara kurikulum di madrasah. Nah, hanya memang subhanallah ini luar biasa. Baru tahun ini kita Kementerian Agama itu tidak hanya sekedar mengimplementasikan kurikulum nasional, tetapi juga kita mampu memberikan warna ya terhadap implementasi kurikulum nasional dengan yang kita sebut dengan kurikulum berbasis cinta. Dan ini merupakan arahan langsung dari Pak Menteri Agama. Jadi Pak Menteri Agama ini merupakan inisiator utama dari gagasan kurikulum berbasis cinta, atau kadang dia sebut hanya kurikulum cinta, ya. Dan beliau juga memberikan arahan kepada semua kita di Kementerian Agama untuk bisa memikirkan bagaimana mengimplementasikan gagasan itu dalam bentuk yang implementatif. Alhamdulillah, madrasah adalah satu-satunya ya, yang saat ini yang pertama lah ya, karena memang yang lain belum muncul, masih dalam proses. Kita yang pertama bisa mewujudkan dalam bentuk implementatifnya seperti apa KBC itu. Meski tentu kita paham masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada kelemahan-kelemahan, dan ini menjadi PR bersama kita, bagaimana gagasan besar Pak Menteri Agama terkait dengan kurikulum berbasis cinta ini bisa terus kita perbaiki. Karena dalam beberapa kesempatan juga saya sampaikan ketika sosialisasi berbicara di berbagai forum, termasuk yang terakhir di forumnya UNICEF ya, saya juga menyampaikan bahwa KBC ini tidak menggantikan kurikulum nasional. Bahkan KBC ini mewarnai. Dan KBC ini adalah kurikulum yang terus berkembang. Jadi ini uniknya KBC ini dia bukan seperti kurikulum yang selama ini yang diberlakukan secara nasional oleh Dikbud atau Kemendikbudrismen kalau sekarang, yang biasanya kalau sudah ditetapkan ya menunggu revisinya itu setelah beberapa tahun ya. Hanya yang kurikulum Merdeka kemarin yang sangat singkat, hanya 2,5 tahun langsung revisi. Biasanya itu minimal 4 tahun, ada yang sampai 6 tahun, bahkan ada yang 9 tahun. Saya ingat kurikulum 1994 itu baru berubah pada tahun munculnya kurikulum 2004. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu baru 2,5 tahun itu langsung ganti. Nah, biasanya umumnya perubahan kurikulum itu kan menimbulkan ya bukan juga penolakan ya, tetapi lebih ke pertanyaan lah. Kenapa sih harus berubah kurikulum? Nah, ini yang menurut saya sangat penting ya kita pahami bersama bahwa kalau kita bicara kurikulum itu sebagai bagian inti dari proses pendidikan di madrasah ya, yang tentu madrasah ini adalah
lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk ke depannya dua pilihan, apakah melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja. Tentu ini sesuatu yang sangat penting atau sangat menentukan bagaimana kehidupan para siswa kita ini di masa-masa berikutnya. Karena itu tentu ketika mereka akan selesai, yang mereka hadapi adalah realitas kehidupan. Baik kehidupan real di masyarakat dalam bentuk yang ingin mencari pekerjaan, atau berkaitan dengan kehidupan akademik pada jenjang pendidikan berikutnya. Dan tentu dalam hal ini yang paling penting dalam mempersiapkan mereka itu adalah kurikulum. Jadi tentu saja kurikulum itu harus selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian kurikulum juga harus menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan pada jenjang pendidikan tinggi, dan seterusnya. Karena itu saya harap kita semua itu menyadari pada ini kan kebetulan yang hadir hari ini adalah semua kita yang memiliki tanggung jawab untuk bagaimana memastikan pendidikan di madrasah bisa berjalan secara optimal sesuai dengan amanah pada saat pendirian madrasah itu sendiri. Nah, tentu dalam hal ini kita harus memahami bahwa perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak adanya perubahan. Hanya memang mungkin ada proses perubahan itu yang fundamental, ada proses perubahan itu yang hanya sebagian. Nah, ini luar biasanya baru tahun ini ya, baru sekarang Kementerian Agama bisa mewarnai perubahan kurikulum. Jadi yang mengawali adanya perubahan betul Kemendikdasmen. Tetapi kita memberikan warna, jadi tidak sekedar berubah dari sisi yang berdasarkan persepsi teman-teman di Kemendikdasmen bahwa harus dengan pola yang 3 full-nya itu ya, mindful, meaningful, joyful gitu ya. Tetapi juga ada hal yang tidak boleh terabaikan, yaitu bagaimana kita memastikan semua peserta didik itu punya nilai-nilai spiritualitas yang dalam hal ini kita menggunakan konsep yang disebut dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, tentu dalam hal ini kita bisa melihat sebenarnya kurikulum yang sudah ada itu sudah baik. Bahkan sebenarnya tidak ada kurikulum yang dikembangkan di negara ini yang tidak baik, semuanya pasti baik. Hanya seringkali sebenarnya di tataran implementatifnya, pada saat diimplementasikan di madrasah dan sekolah, ini yang paling menentukan keberhasilan implementasi kurikulum ini adalah para pengajar, para pendidik. Dalam hal ini adalah para guru. Nah, tentu saya berharap melalui sosialisasi ini, tolong kita pastikan, dipastikan bahwa semua guru bisa memahami dengan tepat apa itu deep learning, ya, kurikulum deep learning, apa itu KBC, sehingga mereka tidak salah dalam mengimplementasikan. Karena proses sosialisasi yang tidak tepat akan menimbulkan salah persepsi dan akhirnya salah juga dalam tahapan implementasinya. Itu mungkin beberapa hal yang menurut saya tolong Pak Kasubdit beserta jajaran dan juga para kabid di Kanwil masing-masing, juga para kasih di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi saya harap keberhasilan kurikulum ini menjadi tanggung jawab kita semua, bagaimana semuanya bisa diimplementasikan dengan baik. Insya Allah tahun depan ini kita akan melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Bagi wilayah-wilayah atau kantor Kementerian Agama yang mengimplementasikan kurikulum baru ini secara baik, ya, secara tepat,
kemudian termonitor dengan baik, tentu kita akan sangat memberikan apresiasi. Tetapi saya pesan bahwa khusus KBC itu tidak boleh ada yang sifatnya pemaksaan. Ya, kita berharap tentu semua guru kita itu harus mengimplementasikan kurikulum yang baru. Berdasarkan KMA ini ada deep learning dan KBC kita integrasikan. Tapi tentu saja kita sangat paham bahwa guru-guru kita itu punya kemampuan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Dan kelebihannya KBC ini memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para guru untuk bisa mengembangkan berbagai pendekatan, berbagai metode, berbagai pendekatan, dan juga cara-cara yang menurut saya lebih inovatif sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, sesuai dengan kemampuan para guru dan juga sarana prasarana yang tersedia. Saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu saya sangat mengapresiasi kehadiran kita semua pagi ini pada para kabid, para katim, Bapak Ibu, para pengawas, para kepala madrasah dan para guru. Saya melihat minat kita yang luar biasa. Ini tembus ya 1.000 ya peserta Zoom kita ini. Ini mungkin kalau dibuka lebih dari 1.000 akan lebih banyak lagi. Saya melihat betapa semangat kita luar biasa untuk membangun madrasah dengan keingintahuan kita yang besar terhadap seperti apa implementasi kurikulum, apalagi ini mengintegrasikan atau mensinergikan antara kurikulum deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Demikian mungkin dari saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi KMA nomor 1503 tentang perubahan KMA 450 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Selalu sehat dan semangat Bapak Ibu semua untuk terus membangun madrasah. Saya selalu mengatakan insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar. Kita mengabdi untuk kepentingan kemajuan madrasah dan kemajuan pendidikan khususnya bagi anak-anak kita yang memang kita utamakan pada pengembangan aspek spiritualitasnya, pada aspek akhlaknya. Semoga ini menjadi sebuah kebaikan yang tercatat dan kebaikan itu akan kembali kepada kita semua pada waktunya. Demikian dari saya. Allahumma fiqh lakami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Direktur KSK Madrasah, Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SAG MSI yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang kurikulum baik dari aspek historis, dasar pemikiran maupun Ibu meng-highlight beberapa hal yang terkait dengan kurikulum pembelajaran mendalam dan utamanya adalah kurikulum berbasis cinta sebagai roof dari kurikulum di pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Bu Direktur atas segala arahannya, dan Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya nanti kita akan mendengarkan beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Kasubdit. Terima kasih Bu Direktur, Bapak dan Ibu. Marilah kita akhiri pembukaan ini dengan bersama-sama. Mohon hadiah Fatihahnya sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi terima kasih Bu Dir, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan banyak hal ya terkait dengan KMA baru kita ini, KMA 1503 sebagai perubahan atas KMA 450 tahun 2024.
dari mulai Asbabul Murud ya Pak Kasubdit ya dengan berbagai macam liku-likunya Bu Direktur, dan saya kira ini akan menambah semangat Bapak dan Ibu bahwa penyusunan atau kodifikasi kalau bahasa di ulumul Quran itu memakan banyak ini ya, membutuhkan banyak energi, pemikiran, dan seluruh tenaga Bapak dan Ibu tim pengembang. Dan tentu adalah support dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Kasubdit, apakah kita akan melanjutkan Pak Kasubdit atau break dulu Pak Kasubdit? Langsung saja. Bu Anita udah join belum? Nanti Oh, diserahkan Bu ke Bu Anita. Anita aja, Pak Mujad. Ya, Ya, Bu Anita, izin. biar saya didampingi Bu Anita. Ya, Coba dia bisa jawab. pendampingnya ganti ini. Ya, saya bisa mengerjakan yang lain. Bu Anita, izin Bu Anita. Mana Bu Anita? Jangan-jangan belum join. Ada, sudah Oh, ada ada. Pak. Tapi belum respon ini. Boleh dibantu jadi co-host kali ya Bu Anita ya. Sudah Oh, Pak, sudah ini. sudah Sudah. jadi co-host. Bu Anita ada Belum join. respon tapi Mbak ya. Ada dua akun ya Bu Anita, sebentar. Sebentar Pak, baru ke belakang. Oh Kamar iya. mandi. Monggo Bu Anita, saya serahkan eh, palu sosialisasi kepada Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Anita. Moderatornya ke Ibu sekarang. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur KSKK, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kasubdit, yang kami hormati Bapak Kasubtim di Direktorat KSKK di Kuref, yang kami hormati Bapak Ibu Katim seluruh NKRI, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih Kabupaten yang kota seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah yang hari ini bergabung juga. Ini luar biasa, sudah mencapai 1.000 lebih. Alhamdulillah, rasa syukur tiada terhingga. Hari ini kita bisa bertemu Maya di Zoom dalam rangka kita mendalami, memahami tentang perubahan kurikulum KMA 450 yang sudah muncul KMA nomor 1503 tahun 2025. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah pada sesi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan bahwa sudah diedarkan oleh Pak Kasubdit dan terus di semua madrasah lewat Katim, sudah kita seharusnya sudah kita baca tentang KMA nomor 1503 tahun 2025. Namun ada hal-hal mana yang perlu digarisbawahi penting yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit kita, Bapak Abdul Basit, untuk menyampaikan apa saja secara urgen mengapa ini perlu ada perubahan, apa saja mengapa itu yang diubah. Tentu saja ada hal-hal yang secara alasan mendasar untuk diubah. Untuk itu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Kasubdit untuk menyampaikan KMA 1503 tahun 2025. Kepada beliau disilakan. Baik, makasih Bu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur, yang saya hormati Pak Kabid,
Penma ataupun Pendi seluruh Indonesia, Bapak Ibu Katim Kurikulum seluruh Indonesia, Bapak Ibu Kasih Penma atau Pendi seluruh Indonesia, Bapak Ibu pengawas, guru dan semuanya yang hadir baik di Zoom maupun juga di kanal YouTube Direktorat KSK Madrasah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita hari ini akan bersama-sama tentu bagaimana KMA 1503 ini lahir dan ada di dalamnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian semuanya, saya hari ini didampingi oleh Bu Anita. Bu Anita salah satu tim pengembang kurikulum di Direktorat KSK Madrasah. Jadi nanti mungkin akan membersamai kita kurang lebih 1 jam ke depan. Karena saya juga ini tiba-tiba harus geser. Saya coba nanti memaksimalkan waktu. Padahal awalnya hari ini sudah kosong, sengaja memang kita mengosongkan untuk kegiatan hari ini, plus nanti besok Bapak Ibu sekalian ya. Tapi nampaknya nanti saya coba maksimalkan saja waktu, walaupun dengan kondisi yang memang ya harus geser ke tempat lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya akan to the point ya. Bagaimana kemudian lahirnya KMA 1503 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin mempertegas saja di forum yang terhormat ini tentu, ini sengaja saya zoom ya Bapak Ibu. Di KMA nomor 1503 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Kata kuncinya ini perubahan atas. Bu Direktur tadi sudah menyampaikan secara sebenarnya perubahannya apa saja di dalamnya. Secara umum Ibu Dir sudah menyampaikan dengan jelas sekali. Karena memang Ibu Direktur mengawal betul lahirnya KMA 1503 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, lahirnya KMA ini tentu menjawab munculnya Dasmen 13 tahun 2025 yang juga sama perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, kita ini paham betul, kita semua memahami betul bahwa bicara kebijakan pendidikan, maka kita akan selalu mengikuti kebijakan di Dasmen hari ini. Saya kira Bapak Ibu memahami itu karena undang-undang menyatakan itu Bapak Ibu sekalian. Maka posisi kita pun sama. Ketika Dikdasmen melakukan perubahan, terutama yang Permendikdasmen 13, maka KMA kita pun menyesuaikan. Ya. Karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan Bapak Ibu sekalian. Maka bunyinya, Bapak Ibu sekalian boleh diperhatikan. Permendikdasmen bunyinya kurikulum pada. Sementara di KMA bunyinya pedoman implementasi kurikulum. Memang kebijakan di bidang pendidikan menjadi utamanya itu kewenangan Dikdasmen. Ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalimatnya pedoman implementasi kurikulum. Ini di KMA kita, baik di 450 maupun tentu di 1503. Maka karena ini perubahan atas KMA 450 tetap berlaku Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu mempedomani 2 KMA. KMA 450 dan KMA 1503. Itu ya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Tentu kalau bicara tentang KMA maka bicara tentang konsideran ya. Jadi konsiderannya dari ada A, B, dan C. Saya tidak akan baca semuanya Bapak Ibu, saya hanya baca C-nya saja. Bahwa beberapa ketentuan dalam KMA nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada, ini ada typo,
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum, perlu dilakukan perubahan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena harus dilakukan perubahan menyesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen, maka apa saja poin-poin yang ada dalam KMA 1503. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian ya. KMA-nya sudah kami share. Semoga Bapak Ibu sudah membaca secara utuh. Tidak sepotong-sepotong atau Bapak Ibu hanya membaca di bagian lampiran. Kami berharap Bapak Ibu membaca dari awal sampai akhir supaya memahami secara utuh isi dari KMA 1503. Pertama, menetapkan kerangka dasar kurikulum sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Bapak Ibu, mari kita baca tentang kerangka dasar kurikulum. Ya, jadi karena itu menjadi point of view-nya gitu. Point of value-nya perubahan yang ada itu ada di kerangka dasar Bapak Ibu sekalian. Seperti Ibu Direktur, saya hanya ingin mempertegas saya. Ibu Direktur bicara tentang pembelajaran mendalam, tentang KBC, itu diantaranya. 2. Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama. Ini kita ulang Bapak Ibu, sebagai landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Jadi, kerangka dasar itu landasan utama. Maka tentu saya akan selalu menyampaikan di berbagai forum, mari kita baca secara utuh kerangka dasar. Kemudian lampiran 1 KMA 450 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Jadi lampiran 1 di KMA 450 itu tercantumnya di lampiran 2 di KMA 1503. Kemudian pelaksanaan implementasi kurikulum dilaksanakan secara serentak. Nah, ini yang juga tentu menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa mengimplementasikan kurikulum secara serentak. Tentu kalau bicara hari ini kita sudah di akhir semester ganjil. Maka tentu kami berharap di semester 2 nanti KMA 1503 ini diimplementasikan. Artinya pelaksanaan kurikulum berdasarkan KMA 1503 karena amanat KMA-nya dilaksanakan secara serentak, maka kami berharap dan meminta itu diimplementasikan di semester 2 atau di semester genap. Maka besok ada materi tentang kurikulum madrasah, ada materi tentang pembelajaran, pedoman pembelajaran dan asesmen, kemudian ada materi tentang kokurikuler, itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Harus dipahami oleh Bapak Ibu semua, termasuk nanti bicara struktur kurikulum. Ya, besok itu 4 narasumber sudah kami siapkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang itu semuanya adalah tim pengembang kurikulum di Direktorat KSK. Dan didampingi oleh moderator juga tim pengembang kurikulum. Supaya nanti ruang-ruang diskusinya itu bisa komprehensif. Izin Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Katim Kurikulum seluruh Indonesia, maupun Bapak Ibu Kasih Penma Kabupaten Kota, mohon nanti semuanya bisa mempedomani, kemudian tentu mengambil langkah-langkah strategis tentunya. Ya, karena pasti Bapak Ibu nanti madrasah harus melakukan revisi kurikulum madrasah. Nah, ini harus nanti menjadi bahan diskusi kita di besok, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian berikutnya KMA 450 tahun 2024 tetap dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Nah, ya. Itu Bapak Ibu ya, poinnya, poin-poin keputusan di KMA atau di KMA 1503. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara kerangka dasar kurikulum yang di sini. Ya, ini sebagai landasan utama Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita kerangka dasar Bapak Ibu sekalian. Pertama, di kerangka dasar kurikulum di tujuan, ya,
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang di laptopnya bisa buka KMA 1503, itu terlihat. Tujuan itu ada dimensi profil lulusan. Yang ini saya kira ini bagian dari substansi dari Permendikdasmen tahun 2025. Yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kebetulan yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ini DPL-nya, 8 DPL. Kemudian ada kurikulum berbasis cinta. Jadi tujuan dari kurikulum kita yang di Kementerian Agama itu ada dua aspek. Untuk pemenuhan dimensi profil lulusan yang didesain dari pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian ada panca cinta yang ada di dalam kurikulum berbasis cinta. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta tanah air. Kemudian yang kedua prinsip Bapak sekalian, ya prinsip di kerangka dasar kurikulum. Pertama pengembangan karakter. Yang jelas bahwa prinsip dari kurikulum kita ingin mencapai sebuah kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik. Dua, fleksibel. Kurikulum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Artinya bisa disesuaikan ya pengembangan kompetensinya sesuai dengan tadi ada tentang karakteristik, kompetensi peserta didik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Yang ketiga itu muatan berpusat pada kurikulum berdasarkan KMA 1503 berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Tiga, itu bicara tentang landasan filosofis. Jadi landasan utamanya satu, ada kemerdekaan dan Pancasila filosofisnya, Bapak sekalian ya. Artinya bahwa kurikulum berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Jadi itu pondasinya. Kemudian tujuan ideal pendidikan, bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tapi juga memerdekakan, membentuk karakter, dan memberdayakan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu memahami pendekatan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu kalau sudah memahami tentang kurikulum berbasis cinta, maka menurut kita tujuan ideal pendidikan itu akan terpenuhi. Bahwa pendidikan tidak hanya bicara mencerdaskan, tapi juga memerdekakan, memanusiakan, Pak ya, menjadikan manusia, memanusiakan manusia, membentuk karakter. Kalau bahasa itu bicara membentuk akhlakul karimah dan memberdayakan manusia. Kalau PM bicara memuliakan dengan tiga, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan tentunya. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian tentu dalam landasan filosofis juga ada pandangan-pandangan para ahli, para ulama, para tokoh-tokoh pendidikan ya di antaranya bicara tentang Ki Hajar Dewantara dengan prinsip kemandirian. Jadi landasan filosofis di antaranya pendapat Ki Hajar Dewantara dengan prinsip kemandirian. Asah, asih, asuh. Kalau orang Jawa Barat, asah, silih asih, silih asuh. Dan cinta untuk kemanusiaan. Kemudian juga ada pandangan tokoh Islam, Pak, di kerangka dasar. Makanya kenapa dari awal sampaikan, ayo kita baca landasan utama. Imam Ghazali mengatakan bahwa cinta itu berasal ilmu dan amal. Kan itu ya Bapak Ibu. Ini bicara nanti KBC. Al-Kindi menyatakan bahwa pendidikan itu untuk cinta. Rumi hubungan batin guru murid. Sementara Ibnu Qayyim bicara tentang cinta sebagai pondasi penyucian hati. Ini pandangan tokoh Islam dari sisi filosofis terkait dengan kerangka dasar kurikulum. Di sana ada PM dan KBC. Ketiga Bapak Ibu sekalian, selanjutnya masih filosofi ya. Bicara tentang pembelajaran mendalam. PM itu memuliakan dan menempatkan peserta didik sebagai pusat. Ini bukan sekadar transfer ilmu, melainkan penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
untuk membentuk insan cerdas, bermartabat, serta berempati. Bapak Ibu sekalian, menemukan belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu tidak semudah yang tentu kita bayangkan. Bagaimana kita di ruang kelas, di ruang madrasah, di ruang-ruang madrasah ya, tidak hanya ruang kelas. Bagaimana kita membangun agar suasana belajar itu memiliki nilai berkesadaran. Guru, murid, memadaran. Murid dan guru memahami bahwa belajar itu harus bermakna, pendidikan itu harus bermakna, dan juga tentu menggembirakan. Sehingga terbentuklah insan cerdas, Pak, manusia yang cerdas, bermartabat, dan berempati. Kenapa? Karena yang diisi tidak hanya ranah-ranah akal semata, ya, tapi antara menyebut olah hati, olah rasa, ya, olahraga, kan begitu, ya. Olah pikir, kan itu yang dimaksud, bahwa tidak hanya ranah kognitif kita yang mau dibangun, juga adalah bagaimana membangun hatinya. Itu supaya punya rasa berempati, punya rasa cinta tentunya. Yang kedua tentu kurikulum berbasis cinta. KBC hadir sebagai nilai yang menggeser fokus dari menyuapi otak menjadi menyentuh jiwa. Bapak sekalian, hari ini ketika kita bicara output di madrasah, pasti selalu kita bicara tentang laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar merepresentasikan memang, tetapi lalu parameternya adalah angka. Padahal tidak semua proses pendidikan selalu diukur dengan angka. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Maka ini yang kita sebut bahwa fokus KBC tidak hanya isi dari intelligent question gitu ya, tapi juga bagaimana emotional questionnya di sini ya, question gitu ya. Jika KBC menanamkan nilai pancacinta ya yang diaplikasikan dalam tripusat pendidikan, sehingga proses pendidikan pembelajaran tidak hanya tentang pencapaian akademik, Pak, tapi juga perubahan sikap dan pengalaman belajar. Apa yang disebut di sini tentang karakter, apa yang di sini terkait dengan akhlakul karimah tentunya. Jadi ketika tujuan ideal pendidikan bicara tidak hanya mencerdaskan, tapi memerdekakan, membentuk karakter dan memberikan manusia, itulah yang kita maksud, Bapak sekalian. Yang keempat, bicara tentang landasan sosiologis. Ya, sosiologis tentunya. Nah, sosiologis tentu bicara ada dua, bicara konteks kebangsaan, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang sosiolog muslim tentunya. Amanat Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dimaknai sebagai upaya membangun bangsa Indonesia yang majemuk, ya. Kita sudah paham semua itu tentang agar maju dan berjati diri, di mana cerdas unggul dalam seluruh aspek kehidupan, budaya, sistem, lingkungan. Artinya tidak hanya sumber daya manusia. Kemudian dalam sosial muslim, nah ini kita sampaikan Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa akan di setiap kerangka dasar kurikulum, ya semua landasan itu akan selalu bicara tentang apa yang disampaikan tentu oleh para ahli. Ibnu Khaldun menekankan pendidikan holistik yang tidak terbatas di kelas, melainkan terintegrasi dengan perilaku nyata dan berpusat pada guru sebagai teladan. Ibnu Khaldun sudah menyatakan jauh-jauh hari, Pak, bahwa pendidikan holistik tidak terbatas di kelas. Ruang kelas itu dibatasi oleh tembok, Bapak sekalian. Tapi di luar kelas, maka itu realitas. Maka hari ini kita memahami tentang pembelajaran kontekstual tentunya, atau contextual learning, kan begitu. Bagaimana guru-guru bisa mengkontekstualisasikan materi ajarnya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ali Syariati mengatakan bahwa pendidikan itu sebagai orientasi pada aksi nyata, memposisikan manusia sebagai khalifah. Khalifah dalam hal ini sebagai agen perubahan untuk mewujudkan keadilan sosial. 5, ini bicara tentang landasan psikopedagogis, ya, bahwa integrasi holistik dan pandangan tokoh madrasah. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan
integrasi ilmu agama dan ilmu umum, Pak, untuk pembentukan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serta Muhammad Iqbal yang menyoroti kurikulum dinamis untuk menumbuhkan kesadaran diri, atau dalam bahasanya khudi, dan membentuk manusia utuh. Bapak Ibu, ya, bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Dan itu ada di madrasah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun tentu kita bicara tentang hari ini, pemahaman kita bahwa ada mapel umum, ada mapel agama. Ya, padahal harapannya, Pak, harapan tentu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan bagaimana mengintegrasikan, Pak. Kan begitu. Hari ini sebenarnya udah berapa tahun ya KSM yang terintegrasi. Itu bicara tentang stimulus, Pak, bicara KSM atau OMI hari ini. Bagaimana Olimpiade Madrasah itu mengintegrasikan kan nilai-nilai Islam dengan sains, Pak. Inilah yang diharapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini tantangan kita. Sementara bicara tentu dalam hal lain, bahwa prinsip kunci dalam perspektif Islam, pertama, karakter pendidik yang harus memiliki hikmah. Berarti guru itu harus memiliki ilmu, integritas moral, dan ketepatan bertindak. Kedua, relasi pendidik dan peserta didik atau guru dan murid wajib kasih sayang dan cinta. Ya. Kalau kemudian kita mendampingi anak-anak kita dengan kasih sayang, maka anak-anak kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan juga penuh dengan kasih sayang. Karena hanya pendekatan itulah kemudian yang akan melahirkan perdamaian hari ini atau di masa depan. Tidak ada konflik, saling benci. Karena apa? Karena pondasinya al-mahabbah. Tidak ada perundungan, tidak ada apa perundungan atau bullying hari ini. Mau di ruang apapun ya Bapak Ibu ya, di ruang nyata, di ruang maya, sekarang kita mengenalkan begitu ya, digital crime, cyber crime, kan begitu. Maka kita diajarkan, kita ada akidah akhlak di sana, ada Al-Quran hadis, ada fikih bicara tentang semua aspek itu. Dan Ibnu Maskawi menyampaikan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara akal, hati, dan perilaku. Pendidikan ini bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kepribadian yang utuh dan berintegritas. Kemudian landasan antropologis, Bapak Ibu sekalian. Ibnu Sina melihat kan sebagai proses holistik, fisik, intelektual, moral, dan sepanjang hayat untuk mempersiapkan individu hidup bermasyarakat. Bapak sekalian, mari kita terus cerna apa yang menjadi kata kunci dari Ibnu Sina. Proses holistik untuk sepanjang hayat mempersiapkan individu hidup bermasyarakat. 3 kata kuncinya. Kemudian Al-Biruni bicara tentang mendorong pendekatan ilmiah dan objektif dalam mempelajari budaya lain tanpa prasangka. Bapak sekalian, juga kita punya pendidikan agama Islam yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, serta menghindari stereotip, semuanya dalam semangat. Oleh sebab itu, PAI menggunakan pendekatan antropologis sehingga menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mudah dipahami. Bapak sekalian, di mapel PAI, khususnya nanti di capaian pembelajaran, tadi di awal saya sampaikan proses tataan Padinjen, dan di dalamnya tentu menyesuaikan dengan apa yang ada di KMA ini, khusus nanti di mapel bahasa Arab untuk MI dan MTS, berarti fase A, B, C, D, ya, itu, maka ada perubahan yang cukup signifikan di mana porsi muhadasah itu lebih besar dibandingkan qawaid untuk bahasa Arab, ya, untuk yang reguler. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran mendalam. Ini otomatis ya Bapak Ibu, karena kita mengikut dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025.
ada DPL, 8 DPL, kemudian melalui prinsip pembelajaran, yaitu yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dengan pengalaman belajar sebagai proses yang dialami dalam pembelajaran, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Sementara kerangka pembelajarannya adalah panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua. Kemudian kita punya panca cinta. Ya, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, dan cinta tanah air. Nah, itu di kerangka dasar Bapak Ibu. Jadi yang bertambah itu, mari kita lihat di sini. Nah, di Permendikdasmen Bapak Ibu, kerangka dasar hanya sampai F, pendekatan pembelajaran mendalam. Di KMA 1503 maka sampai G dengan penambahan kurikulum berbasis cinta sebagai kerangka dasar kita di KMA 1503. Jadi ini perubahannya akan kelihatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini tadi saya sudah bahas ada latar belakang, muatan kurikulum. Nah, ini saya ingin ya, jadi kalau latar belakang bicara tentang nuansa KBC, ruang lingkup maupun pengertian umum, menambah PM dan kurikulum berbasis cinta. Nah, muatan kurikulumnya Bapak Ibu sekalian, KMA 1503 kita bicara tentang ada intra ya, intrakurikuler. Nanti kalau Bapak Ibu memahami membaca nanti nuansa PM dan KBC serta CPP dan bahasa Arab. Itu intra. Intra nanti bicara struktur kurikulum sebenarnya. Walaupun nanti dengan kok juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di intra nanti ada penambahan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk kelas 5 MI, mulainya kelas 5 MI Pak. Dan seterusnya ke atasnya. Karena kalau sanawiyah aliyah mulai dari kelas sanawiyah mulai kelas 7, aliyah mulai kelas 10 dengan mapel coding dan kecerdasan artifisial. Seperti apa mapel coding dan kecerdasan artifisial? Nanti kupas nanti setelahnya. Ya, tetapi tentu Bapak Ibu semua tidak bisa juga serta-merta memasukkan mapel KKA tanpa mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dari mulai pemahaman tentang mapel codingnya, CP-nya, nanti guru apa yang bisa mengampu, karena hari ini kan belum ada guru atau kampus juga belum ada kalau bicara bunyinya jurusan pendidikan coding dan kecerdasan artifisial. Tapi kalau jurusan lain tentu pasti ada yang isinya tentang coding maupun kecerdasan artifisial. Yang kedua, Bapak Ibu bicara kokurikuler. KMA 1503 maupun Permendikdasmen nanti tidak ada lagi P5RA. Gitu ya Bapak Ibu ya. P5RA mulai semester besok sudah tidak ada. Tidak bisa dilaksanakan lagi. Yang bisa dilaksanakan adalah bentuknya kokurikuler. Ada kolaboratif lintas disiplin ilmu. Itu bagian dari yang disebut sebagai kokurikuler. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ketiga ada kegiatan KBC. Dan atau cara lain. Itu di KMA 1503. Jadi ada 4 Pak. Tapi paling utama itu P5RA ya. Jadi semester besok tidak ada lagi P5RA. Semester ini kan sudah dilaksanakan. Atau mungkin ada yang menjelang nih melaksanakan. Bapak Ibu sekalian, nanti besok disampaikan tentang kurikuler itu yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu. Tetapi saya ingin menyampaikan di forum ini, kami juga sudah mempersiapkan raport digital madrasah. Dan di RDM semester ini sebenarnya kita sudah tidak ada lagi kolom untuk P5RA. Jadi nanti madrasah yang sudah melaksanakan P5RA nilainya masuk ke nilai kokurikuler. Nanti kita akan siapkan asosiasi RDM secara khusus. Kemudian di sini ada ekstrakurikuler Pak. Bunyinya sekurang-kurangnya menyediakan ekstrakurikuler pramuka atau kepanduan lainnya. Jadi sekurang-kurangnya Pak, ya bahasa halus dari bahasa wajib gitu ya. Nah, ini bicara struktur kurikulum Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat KMA 10 dan KMA 1503. Nah, ini dipertegas di sini. 1. Di KMA 1503 muncul struktur kurikulum untuk madrasah luar biasa. Yang selama ini Bapak Ibu sekalian itu tidak terakomodir ya, madrasah luar biasa baik MI, MTS, MA. Ya.
Kemudian penambahan tadi, mapel coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian seperti biasa ada mata pelajaran untuk ilmu tafsir, ilmu hadis dan usul fikih pada fase F. Ya, ini bicara tentang nanti di fase F. Kemudian ini masih sama, ada perencanaan pembelajaran, asesmen. Nah, kemudian merubah poin 8 menjadi kurikulum madrasah, ya, ditetapkan oleh madrasah. Oh iya. Bapak Ibu sekalian, artinya kurikulum madrasah atau kita menyebut kurikulum operasional madrasah lah supaya ini, bahwa nanti cukup ditetapkan oleh kepala madrasah, ya. Ditandatangannya cukup oleh kepala madrasah. Ya, tidak lagi seperti sebelumnya. Ini juga yang akan terlihat signifikan Bapak Ibu sekalian. Karena yang paling memahami, yang paling paham terkait dengan kurikulum madrasah ya madrasah, gitu ya. Jadi cukup oleh kepala madrasah. Karena madrasah yang akan melaksanakan, di mana nanti tugas dan fungsi umpamanya bidan, kasih penma maupun pengawas sifatnya adalah mendampingi madrasah dalam penyusunan kurikulum madrasah, ya. Tapi tidak ada lagi tanda tangan di sana, ya. Tidak ada tanda tangan Bapak Ibu. Jadi sifatnya pendampingan, boleh nanti pada saat uji publik atau apapun, ya. Di tahapan penyusunan kurikulum madrasah tetap ada, tapi tidak ditandatangan. Itu tanda tangan cukup kepala madrasah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini poinnya, ini sih sudah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang di KMA 1503 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal sudah saya sebutkan secara utuh. Karena nanti sebenarnya secara detail Bapak Ibu kepala madrasah dan guru itu akan mendapatkan besok. Ya, jadi besok itu akan utuh Pak. Ada tentang kemudian panduan kurikulum madrasah, pembelajaran dan asesmen, kemudian panduan kokurikuler. Nanti next kita akan juga sama membahas tentang raport digital madrasah. Itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu di KMA, di pengantar sudah kami sampaikan, izin Bapak Ibu Kepala Tim Kurikulum dan Evaluasi di seluruh Kanwil Provinsi maupun Kasipenma, kami berharap di sisa semester ini semuanya melakukan sosialisasi terkait dengan KMA 1503 tahun 2025. Kami berharap Bapak Ibu tidak hanya sekedar meneruskan KMA 1503 sampai ke madrasah, melakukan sosialisasi yang sudah kita mulai hari ini. Setelah hari ini kami berharap Bapak Ibu Kepala Bidang, kemudian Bapak Ibu Kasipenma Kabupaten Kota bersama Katim Kurikulum Provinsi juga melakukan sosialisasi KMA 1503 beserta panduannya langsung ke madrasah. Akan tentu mekanismenya ada di Bapak Ibu semua, di Bapak Ibu Kepala Bidang. Bapak Ibu saya ingin juga menyampaikan sebenarnya kata kuncinya. Bapak Ibu kemarin di Oktober kita sudah melaksanakan sosialisasi KBC dan PM serentak di 3 titik. Artinya ada Barat, Tengah, Timur. Kenapa kami dahulukan? Karena sebenarnya kami berharap Bapak Ibu itu memahami lebih awal tentang konsep filosofinya KBC dengan juga konsep dan filosofisnya pembelajaran mendalam Bapak Ibu sekalian atau pendekatan PM. Karena dua menjadi kata kunci dalam implementasi KMA 1503 Bapak Ibu sekalian. Sampai ke hal teknis ya. Gitu ya, sampai ke hal teknis. Ya, saya sudah sampaikan ke pimpinan bahwa kurikulum berbasis cinta itu masuk ke KMA, perubahan KMA tentang pedoman implementasi kurikulum, sehingga ini akan lebih akar, akan lebih memperteguh apa yang menjadi concern pimpinan kita hari ini. Ya.
pada saat sosialisasi KBC maupun PM sudah disampaikan banyak hal, baik tentang konsepnya, tentang bagaimana implementasinya. Ibu Dir bilang bagaimana KBC dan PM bersama-sama, gitu ya. Ini sudah disampaikan jauh-jauh. Teman-teman kami sudah punya tim sebenarnya yang bisa mendiseminasikan ke madrasah lainnya yang diutus mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kami. Juga yang diselenggarakan oleh Pusbangkom tentunya, karena itu menyetusinya Pusbangkom dari sisi untuk pelatihan, ya, tugas sosialisasi. Tapi teman-teman yang sudah ikut sosialisasi dengan kami yang di 3 titik ya masing-masing provinsi, itu seyogianya Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Katim Kurikulum itu bisa mendiseminasikan ilmu yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu sudah ikut sosialisasi. Karena memang kami kemarin cukup, menurut kami sangat maksimal kami memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, ya, jadi saya ingin mempertegas Bapak Ibu Kepala Bidang, karena izin kemarin ketika kita menghadirkan RA, dalam ada kegiatan RA, RA merasa belum, gitu ya, betul apa belum diajak katanya tentang sosialisasi KBC maupun pembelajaran mendalam. Padahal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena ini bagian dari madrasah. Jadi ada RA, yaitu bagian dari lembaga pendidikan di kita. Jadi saya berharap sekali tentu nanti di berikutnya setelah apa yang kami sampaikan hari ini dan besok selama 2 hari, maka tentu harapan kami adalah bagaimana Kepala Bidang, Katim Kurikulum melakukan langkah-langkah sosialisasi karena tadi kurikulumnya harus diimplementasikan secara serentak, KMA ini, kemudian kurikulum madrasahnya berarti harus direvisi. Nah, ini yang tahapan ini yang saya kira teman-teman harus secara paralel ya untuk mengimplementasikan ya, mensosialisasikan, kemudian mengambil langkah-langkah positif, langkah-langkah progresif, apa sih yang harus dilakukan oleh madrasah ketika nanti di semester 2 ini bisa diimplementasikan. Ya, kemudian Bapak Ibu tentu yang khusus mapal PAI dan bahasa Arab mohon bersabar. CPPAI dan bahasa Arab masih belum ditandatangan. Ya, jadi masih menunggu tanda Pak Dirjen, tinggal menunggu saja. Ya, ini sudah kami siapkan termasuk insya Allah tentu di semester besok kami akan meluncing buku teks utama PAI dan bahasa Arab yang sedang kami kerjakan tahun ini. Tentu kami masih menunggu arahan pimpinan. Kalau ini selesai, paling tidak di semester depan itu sudah bisa kami sosialisasikan. Ya. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan sementara Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bicara lika-liku saya kira amat sangat panjang. Perjalanan bagaimana menyusun KMA 1503 ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu diperhatikan. Permendikdasmen 13 keluar di bulan Juli ketika KBM sudah berjalan. Nah, kami KMA ini sebenarnya kalau bicara di tanda tangan sudah September. Tetapi tentu ada proses-proses yang dari sisi regulasi harus kami rapikan terlebih dahulu. Makanya baru di bulan November ini kami melaksanakan sosialisasi ini. Ya, saya kira itu pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya dan kami berharap besok bisa lebih optimal yang ikut dan tidak hanya di Zoom ya Bapak Ibu, juga ada di link YouTube-nya Direktorat KSK Madrasah. Kami berharap Bapak Ibu Kepala Bidang, Katim Kurikulum, dan Kasih Penma Kabupaten Kota bisa menggerakkan besok untuk madrasah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Karena tentu ini menjadi modal utama Bapak Ibu semua. Terima kasih, sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya Bu Anita? Bu Anita nggak ada suaranya. Halo, halo.
Kalau tidak pakai headset, terdengar suara saya? Oke, masuk, Bu. Bagus, mending nggak pakai headset. Oke, baik. Terima kasih. Akan kita garis bawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasubdit. Bapak Kasubdit, Bapak Kabid, dan Bapak Ibu semuanya, sering kita kalau melihat regulasi tentang itu langsung melihat strukturnya. Ini banyak hal yang banyak yang dilakukan. Kalau kita kemudian melihat apa pada kurikulum ini, kita harus melihat dari kerangkanya, bahkan filosofi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya, mohon nanti mencermati dari hal apa yang diubah, termasuk kerangkanya ini luar biasa. Kalau bisa bawahi 1503 ini ada beberapa yang perubahan dari 450. Yang pertama dari kerangkanya, fisiologis dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat adanya unsur-unsur harus diintegrasikan. Di MA 50 belum masuk tentang PM, belum masuk tentang DPL, tetapi kemudian bahkan C. Nah, di kurikulum yang terbaru ini kita sudah memasukkan unsur-unsur itu dalam kurikulum 1503. Jadi besok pagi akan ada yang lebih detail tentang bagaimana P5 menjadi co-kurikuler dalam panduan, kemudian akan bagaimana implementasi pada pembelajaran dan assessment. Tentu saja unsur utama yang 3 ini, DPL, kemudian adanya KBC dan PM, itu semua sudah masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati struktur yang ada. Apa yang berubah? Ada beberapa yang ditanya Bapak Ibu, apa Inggrisnya MI bagaimana, besok akan dibahas tuntas. Mohon izin Pak Kasubdit, apakah ada tanya jawab? Silakan Bu, nanti saya sambil jalan nih, saya suruh ke KPK juga ini. Nggak apa-apa, nanti kan Bu Anita bisa jawab juga. Jadi kami buka sesi pertama, bisa hand raise jika ada pertanyaan. Kami mulai dari ada 2 penanya. Nanti yang pertama Bapak Nuril dari Sulut, kemudian yang kedua Bapak Takdir dari Morowali, yang ketiga dulu, nanti Bapak Minhajul Haq. Kepada yang pertama, pada Pak Nuril Katim Sulut, disilakan. Baik, terima Pak kasih. Nuril, Assalamualaikum bisa warahmatullahi dibuka wabarakatuh. dulu, unmute dulu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Direktur, Bapak Kasubdit, dan Bapak Kabid, serta semua pejabat yang berada di dalam ruang ini yang saya hormati. To the point saja, Pak Kasubdit luar biasa tadi penyampaiannya. Hanya satu yang saya ingin tanyakan, Pak Kasubdit. Eh, ini kan terkait konsekuensi akreditasi. Itu asesor itu kalau turun di lapangan terkait kurikulum itu apa namanya seperti di dinas itu ada pengesahannya Pak Kasubdit. Nah, kalau nanti tanda tangannya hanya kepala madrasah, apakah nanti tidak bermasalah pada saat itu pas asesor turun itu apakah nanti tidak bermasalah karena biasanya yang ditandatangani oleh kepala sekolah di sekolah umum ya, kemudian tidak disahkan oleh dinas itu dianggap tidak ada bagi asesor. Nah, nanti kalau di madrasah yang biasanya disahkan kalau MA di bidang pendis, nah itu kalau tidak ada itu kira-kira apakah ada konsekuensi mana? Itu aja Pak Kasudit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung 3 pertanyaan langsung aja Pak Kasubdit, biar waktunya. Kemudian ke Pak Takdir Morowali. Monggo, nanti tiga penanya baru dijawab. Pak Takdir Morowali, membuka, di unmute.
Oke, oke, terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Eh, Pak Kabit, selamat siang. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan, yang nomor satu sebenarnya sudah tadi dari teman-teman di Sulut terkait tanda tangan itu. Mungkin bisa dijawab secara di pertanyaan yang pertama, penanya pertama. Seperti itu juga yang ingin saya tanyakan ya. Biasanya ditanyakan perihal tanda tangan itu. Yang kedua terkait coding ini Pak, artificial intelligence-nya. Itu kan tadi pilihan ya Pak. Kalau misalnya memang belum ada ininya, apakah bisa ditiadakan dulu Pak? Dalam artian belum fase sebagainya, kemudian gurunya ya, apakah bisa menjadi pilihan belum diadakan dulu terkait coding? Karena coding ini memang harus orangnya juga harus apa ya khusus gitu ya Pak ya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah harus berdiri sendiri kah atau bisa digabung di informatika saja Pak? Kalau misalnya di sekolah sudah ada pembelajaran informatika eh, dan guru informatikanya juga bisa mengajarkan coding, apakah bisa disatukan atau memang ini sebagai pilihan berdiri sendiri Pak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanya dulu biar tidak lupa Pak Kasudit. Yang pertama tentang tanda tangan. Nah, yang tadi disampaikan Pak Kasudit sebenarnya di Permendikdasmen juga sudah ada perubahan ini. Satu tentang tanda tangan, yang kedua tentang yang memang selama ini banyak ditanyakan. Monggo Pak Kasudit sudah siap menjawab. Oke, baik, makasih. Pertama terkait dengan pengesahan. Ya, saya kira karena akreditasi itu akan menyesuaikan dengan regulasi. Jadi nggak usah khawatir Pak Katim, karena Dasmen juga sudah menyatakan itu. Jadi Permendikbud 13 itu juga di panduan tentang kurikulum sekolah bahwa tanda tangannya cukup oleh kepala sekolah. Jadi saya kira kalau ditanya nanti pas ada akreditasi ya diperlihatkan saja regulasinya gitu. Jadi kalau asesornya tidak memahami ya berarti tadi bagaimana eh, kita lah memberikan literasi gitu ya. Ya, jadi nggak usah khawatir lah. Dan menurut saya tanda tangan kan ya tidak menjadi substansi harusnya gitu ya. Saya kira itu jawaban saya buat Pak Katim. Kemudian yang kedua, tadi itu selain coding, apa pertanyaan yang pertamanya? Yang sama Pak, pertanyaannya sama dengan Pak Nurul sudah Oh, dijawab ya. tentang tanda Oke, tangan. oke. Kemudian yang tentang Mapel AI, jika belum ada gurunya, pilihan bagaimana kalau diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam informatika, apakah diperkenankan? Ya, begini Bapak Ibu sekalian terkait mapel coding. Mapel coding kalau kita baca nanti di KMA maupun di Permendikdasmen itu sebagai mapel pilihan. Mapel pilihan itu artinya tidak wajib, tidak harus segera gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ketika belum terpenuhinya unsurnya ya jangan dulu. Saya ingin menggarisbawahi memang Pak untuk mapel coding ini. Satu, tentu pertama yang paling utama kan ketersediaan guru atau pertanyaannya sudah bagus. Apakah bisa diampu oleh mapel lain? Nah, ini harus dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kedua, kita juga menunggu sebenarnya Direktorat GTK yang sedang merevisi KMA 890 terkait beban kerja guru. Kami dari Subdit Kurikulum sudah menyampaikan ke teman-teman Direktorat GTK bahwa nanti ini ada mapel coding. Mohon diakomodir nanti seperti apa payung hukumnya. Karena tentu ketika ada guru yang mengampu kan harus ada penghargaan baik sebagai gurunya atau sebagai jam tatap mukanya. Nah, ini kami sudah sampaikan, makanya nanti Bapak Ibu coding langkah pertama kalau saya umpamanya kita pelajari dulu CP-nya, modulnya sudah banyak, sudah ada. Ya, CP codingnya sudah ada. Nanti kita akan sharekan dan saya kira teman-teman juga sudah bisa googling ya, karena itu yang menyusunkan Puskurjar. Ya, beberapa modul coding sudah beredar. Memang kendala kita itu pasti satu di guru. Siapa gurunya? Apakah oleh guru TIK atau ada guru lain? Sementara guru TIK juga jam mengajar sudah full, Pak. Karena ini persoalan lain, makanya nanti kita pelajari dulu. Karena ketika kita bebankan ke guru TIK yang jumlah jamnya sudah selesai,
seperti atau integrasi, diintegrasikan CP-nya. Nah, ini yang nanti kita pelajari dulu. Dan nanti akan secara khusus Bapak Ibu untuk MAPA kita akan adakan Zoom karena kami sudah punya tim yang juga sudah instruktur, sudah narasumber nasional. Saya punya 6 guru madrasah yang ikut TOT narasumber untuk mapel coding dan kecerdasan artifisial. Secara khusus kami akan lakukan, Pak. Pokoknya akan paralel kita ini. Setelah ini kita akan discuss juga melalui virtual tentang coding dan kecerdasan artifisial. Saya kira itu, makasih. Atau Baik, nanti Bu terima Anita kasih Pak boleh Kasubdit. menambahkan, Bu Anita. Oke, satu pertanyaan ya. Tadi menggarisbawahinya nanti saya sampaikan di akhir. Ada satu tadi yang udah antre lama, Pak Minhajul Haq dari MTS. Mungkin pertanyaan yang lain ya. Udah ditanyakan, jangan diulang. Pak Minhajul Haq, bisa unmute yang raise hand. Atau ini yang sudah sudah bisa? Monggo Pak Minhajul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Anita, Pak Kasubdit. Barangkali saya terluput dari penjelasan tentang kriteria madrasah luar biasa, Pak. Apa yang dimaksud dengan madrasah luar biasa tersebut? Seperti MILB, MTSLB, dan MALB. Itu saja barangkali. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi, Ibu Mariani. Sudah sama. Yang pertama tentang madrasah luar biasa MLB yang di regulasi saat ini di 1503 dimunculkan. Monggo Bu Mariani. Kurang jelas Ibu. Bu Mariani? Sepertinya belum terdengar dengan jelas. Pak Sulhan dulu, Pak Sulhan Isnaini. Ya Bu, langsung saja Bu ya. Dengar Bu ya? Langsung saja. Terdengar. Oke, yang mau saya tanyakan itu kan P5 nanti masuk ke kokurikuler Bu ya. Ketika masuk ke kurikuler, apakah dia jamnya itu masih dihitung atau tidak ke guru yang mengajarnya? Kalau selama ini kan P5 itu kan masuk ke tambahan Bu ya, kalau dia seumpama ketika sertifikasi jamnya kurang itu bisa diambilkan dari P5. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan Pak Kasubdit. Yang pertama tentang MLB, madrasah luar biasa yang memang ini baru di 450 tidak ada, muncul di KMA 1503. Kemudian tentang yang kedua kokurikuler. Kalau Bapak Ibu sudah baca panduan, sebenarnya struktur itu sudah dimunculkan keterangannya, tapi lebih afdol kalau kita mendengar Pak Kasubdit. Monggo dua pertanyaan itu Pak. Baik, makasih. Yang pertama, madrasah luar biasa ini kalau mungkin memang madrasah pasti tidak familiar ya. Di Indonesia ini madrasah yang khusus madrasah luar biasa itu hanya 2 Bapak Ibu. Ada MI luar biasa di Semarang, yang kedua MTS di Jogja. Hanya 2 Bapak Ibu yang madrasah luar biasa. Kalau mungkin teman-teman yang tahu tentang SLB, sekolah luar biasa, maka pasti paham. Artinya sekolah atau madrasah itu memang khusus bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nanti berbeda kalau bicara kita inklusif. Ini khusus Bapak Ibu. Jadi memang anak yang berkebutuhan khusus berkumpul di madrasah itu. Dan itu selama ini tidak terakomodir dari sisi struktur kurikulumnya. Tidak hanya di KMA Bapak Ibu sekalian, di Permendikdasmen itu juga kita harusnya kan begini. Di setiap regulasi selalu bunyi sekolah garis miring madrasah. Nah, khusus struktur kurikulum yang madrasah luar biasa, selama ini Puskurjar itu tidak masuk Pak, di Puskurjar ya, di Permendikdasmen. Memang baru Permendikdasmen 13. Itu memang bagian dari perjuangan kami dari Kementerian Agama ketika dilibatkan dalam menyusun Permendikdasmen 13. Maka muncullah struktur kurikulum madrasah luar biasa dan itu dilampirkan kami munculkan secara utuh karena itu
Artinya perintah itu perintah regulasi, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang P5RA hilang kokurikuler, kan sebenarnya sama Bapak Ibu sekalian ya, bahwa P5RA itu kan kokurikuler. Kalau Bapak baca struktur kurikulum kan jelas. Ini jamnya intrakurikuler, kokurikuler, kemudian total. Jadi sebenarnya P5 yang hari ini Bapak Ibu laksanakan itu kurikuler sebenarnya. Tetapi di KMA 1503 ataupun Permendikbudasmen 13 memang langsung kokurikuler. Jadi tidak bunyi P5RA. Kenapa? Karena di kokurikuler kemudian disebutkan ada kolaboratif lintas disiplin ilmu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian di kita nanti ada kolaboratif KBC, kegiatan lainnya. Artinya kokurikuler hari ini itu lebih luas. Itu Bapak Ibu, tidak hanya P5RA. Bahkan nanti banyak kegiatan-kegiatan di madrasah itu bisa menjadi bagian dari kokurikuler. Yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu besok nih, itu nanti disebutkan di panduan. Apa sih definisi kokurikuler? Itu yang kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus mempelajari definisi kokurikuler. Jangan terjebak bahwa kokurikuler P5RA. Nah, di Permendikdasmen maupun KMA 1503 bahwa kokurikuler kan tidak hanya itu, tetapi tidak lagi bunyi P5RA. Kenapa? Karena profil lulusannya berubah. Ini kata kuncinya. Jadi sekarang kan 8 dimensi profil lulusan. Gitu. Dan kemudian P5-nya kemudian memang ditiadakan. Tapi muncul hanya dengan penyebutan kokurikuler dengan bentuk kegiatan yang sudah disebutkan. Gitu ya, Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasubdit. Mungkin ada sedikit tambahan di saya. Nanti Bapak Ibu di RDM sudah tidak menemukan P5RA yang semester ganjil ini. Bunyinya kokurikuler. Tetapi penilaiannya tetap dari P5RA yang sedang dan sudah berjalan selama ini di semester ganjil ini. Jadi tadi sudah disampaikan secara gamblang bahwa kokurikuler sekarang itu sebenarnya sama dengan P5RA, hanya nafas-nafas tambahan, sentuhan-sentuhan yang memang lebih luas. Ada KBC itu sudah tentunya, kemudian PM dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian tentang MLB itu dijelaskan, MLB ini karena selama ini MLB itu menggunakan struktur yang sama dengan yang reguler, tentu saja ini memberatkan. Sehingga dari hasil dari penelitian kemudian kita masukkan di KMA 1503 ada struktur tersendiri menyesuaikan dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, sehingga ada struktur yang berbeda. Itu Pak, Bapak Ibu. Jadi berapa penanya lagi Pak? Apa sudah kita close? Bapak masih ada waktu? Saya sih cukup ya. Mungkin Bu Anita nggak apa-apa. Karena saya nih ada kegiatan di KPK sih. Putus-putus Pak Kasubdit. Putus-putus ya. Ya karena saya di perjalanan. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini lebih kepada kebijakan ya. Besok, sebenarnya besok tuh buat Bapak Ibu kepala madrasah. Guru harap teman-teman di madrasah itu semua secara masif mengikuti, walaupun nanti kami live YouTube supaya nanti bisa diputar ulang sebenarnya. Jadi saya berharap besok Bapak Ibu Katim Kurikulum bisa mengerahkan madrasahnya untuk mengikuti kegiatan ini, dan saya kira menjadi kesempatan Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sehingga bisa memahami secara itu ya. Karena saya harus mendampingi Pak Dirjen dan saya sudah telat sebenarnya ini. Baik, terima kasih Pak Kasubdit. Selamat bertugas di beda kegiatan. Semoga lancar dan sukses. Yang kami hormati Ibu Direktur, Pak Kasubdit, Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Katim, Bapak Ibu Kasubtim di Kuref, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Kasih. Sekiranya cukup tentang sosialisasi secara detail. Besok pada hari kedua teman-teman tim pengembang akan menyampaikan beberapa panduan yang baru. Ada kokurikuler, pembelajaran dan asesmen, dan bagaimana menyusun kurikulum madrasah. Dengan pembukaan ini Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran bahwa besok tahun 2026-2027
madrasah akan ada sesuatu yang berbeda dokumennya. Jadi jangan lagi kopas tahun yang lalu karena ada sentuhan-sentuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kokurikuler itu nanti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit seyogyanya memang sama dengan P5. Apakah diakui? Diakui jamnya, tapi strukturnya bisa dilihat pada panduan yang besok detail akan disampaikan oleh Pak Didin, tim pengembang, dan kurikuler nanti ada Pak Jam. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan assessment. Mengapa ada muncul panduan yang terbaru? Di Dikdasmen sudah memunculkan. Tentu saja ini pembelajaran ini juga ada sentuhan yang berbeda. Jadi ada PM, ada KBC yang kemudian masuk dalam pembelajaran di madrasah. Nah, ini biar penasaran saya buka dulu Pak Kasubdit, bisa besok bentuknya seperti apa itu. Nah, supaya Bapak Ibu silakan besok mencermati dan menyaksikan dan melihat, mendengar, memahami panduan tersebut dan kemudian disampaikan oleh kepala madrasah apa hal yang baru di panduan-panduan di KPM. Tentu saja tidak berseberangan dengan Dikdasmen, tetapi ada karakter, ada ciri khas yang berbeda, terutama di KBJ. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Kasubdit dan terima kasih kepada Ibu Direktur dan Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Katim, dan Bapak Ibu Kepala Madrasah semuanya. Kita tutup pada sesi tentang sosialisasi KMA 1503 dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam mendampingi atau membawakan acara pada hari ini ada hal yang kurang berkenan. Sukses Bapak Ibu. Tetap bersemangat untuk menyambut tahun 2026 dengan sesuatu yang lebih baru dengan meningkatkan prestasi anak-anak madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.